tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Pertama-tama saya mau menghimbau untuk kita semua, untuk kita tetap menjaga ruangan ibadah kita, kebersihan ruangan ibadah raya kita. Amin saudara. Amin. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Amin. Haleluya. Dan saya juga mau menyapa untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami masih bisa berkumpul di tempat ini, bersapa satu dengan yang lain. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa, membawa setiap rindu kami Tuhan Yesus, membawa setiap ucapan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Pakai hati kami Tuhan Yesus pagi hari ini lebih lagi Bapa. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami pagi hari ini Tuhan, biar fokus kami pagi ini hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini Bapa dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang beracara di tengah kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami rindu bertatap muka dengan-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau masih izinkan kami sampai saat hari ini memuji menyembah-Mu Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal
saja jemaat katakan pujian ini. Bertemu, yes. Kami rindu bertemu muka denganmu Tuhan. Rasakan hadiratmu Tuhan. Engkau merasakan hadiratmu lebih lagi Bapa. Rindukan selalu diam nampak-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu yang dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu yang dalam bait-Mu.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami memuji, menyembah dan meninggikan namamu lewat tempat ini dan berdoa kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Indonesia diberkati Tuhan. Shalom Indonesia, damailah Indonesia. Dan begitu juga pemimpin kami Pak Presiden dan Wakil Mahrut Amin, dari jajaran tinggi sampai terendah sekalipun RT RW Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar mereka pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, boleh mereka unity bersatu membawa bangsa kami, bangsa yang berkenan kepadamu Tuhan, punya iman yang berseru kepadamu, punya iman yang berdoa kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu turun buat bangsa kami. Apapun keadaan hari-hari ini bangsa kami Tuhan, tidak pernah Engkau meninggalkan bangsa kami. Engkau akan semakin bawa bangsa kami menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan Yesus. Dalam perekonomian sakit penyakit, kami tidak takut Tuhan. Kami tidak akan pernah Kau tinggalkan. Engkau akan menolong bangsa kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba terus mau mencoba meruntuhkan bangsa kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menyertai bangsa kami. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami Tuhan, Insinyur Niko Noto Raharjo, beserta Bapak Rayon kami Pak Wiwiko Mulyono, Bapak Rudi Siregar yang kami kasihi dan kami hormati di tempat ini. Kami serahkan hamba-hambamu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Gimana hari-hari ini Engkau memakai hamba-hambamu, semakin dahsyat dan luar biasa. Punya kaki yang kuat, lutut yang kuat, hati yang bergelora, menyala-nyala melayani jiwa-jiwa Tuhan. Tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat menyertai pelayanan mereka ya Tuhan. Keluar masuknya Tuhan, berkati mereka, berikan mereka kesehatan, panjang umur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gedung tempat ini. Dari lantai 1 sampai 16 kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah tempat ini menjadi berkat kiri kanan muka belakang. Karena ada di tempat ini pujian penyembahan kami naikkan kepadamu Tuhan. Ada roh kebenaran ditaruhkan di tempat ini Bapak. Ketika orang menginjakkan ke tempat ini, ada lawatan api Tuhan. Ada hadirat Tuhan turun, mereka rasakan ya Tuhan. Karena kuasa-Mu sangat terbesar ya Bapak. Tidak pernah terbatas kasih-Mu buat Engkau, buat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa pada hari ini buat hamba-Nya. Dimanapun hamba-Nya belum tiba Tuhan, tapi tetap kami mengangkat tangan kami dan hati kami berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Insinyur Ardianto Budi Rahman Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat beliau Tuhan. Kau yang mengurapinya Tuhan. Kau yang memberkati pelayanannya Tuhan Yesus. Tibakan mereka ke hamba-Mu ke tempat ini. Ada kuasa hadirat Tuhan ketika dia memberitakan Injil pada pagi ini Tuhan. Ketika firman itu tertabur, kami boleh punya hati yang baik. Benih tanah yang subur, ketika benih itu terjatuh, bertumbuh, berakar dan berbuah yang manis ya Tuhan Yesus. Ketika kami mendengar pada hari ini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tertutup sudah dibukakan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Anggota jemaat yang hadir pada hari ini,
kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kau yang memberkati jemaat kami dimanapun berada. Di mana kami hari-hari ini melihat jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang cinta kasih Tuhan. Di masa hidup boleh semakin cinta dan mengasihi dan melayani-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semuanya ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Banyak hal Tuhan yang kami menyakiti-Mu. Urapi kami Tuhan, dimanapun kami berada, ada hadirat Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat dan teladan, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kehidupan kami. Pegang tangan kami Tuhan, biar kami boleh kuat. Iman yang kuat, yang teguh, tidak tergoyahkan untuk menjalani hari-hari kami ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat kami panjatkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin saudara. Amin. Yang rindu memuji Tuhan, saya mau lihat tangannya pagi hari ini. Sorokan. Ada segalanya saudara. Amin. Ada segalanya, ada berkat, ada kemenangan, ada kelimpahan. Kita mau lebih lagi mengagungkan nama Yesus. Haleluya. Yesus, oh yang berkata di atas
kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kita katakan buat Tuhan kita, rindukan kuasa Allah-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita dong yang dahsyat. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Allah-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes, biar musik memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami rindukan kuasa Allah-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes, lebih lagi. Amin Tuhan. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Sepertinya sudah bersemangat saudara. Amin. Kita mau lebih lagi buat Tuhan kita. Sekali lagi dong buat Tuhan kita. Amin. Yes. Saya lihat opung-opung sudah mulai menggerakkan tangannya. Yes. Anak muda sudah mulai menggerakkan kakinya. Haleluya. Amin. Yes. Amin Tuhan. Kami rindukan kuasa Allah-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh.
rasakan. Di sini hadirat Tuhan hadir. Amin saudara. Amin. Membakar kita semua pagi hari ini. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan pagi hari ini. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang untuk kami lebih lagi mengasihi, berjalan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya.
Kami mau bersyukur punya Tuhan seperti Engkau selamanya. Tanpa Tuhan kami tidak ada artinya. Tapi bersama Tuhan kami boleh melihat mujizat itu nyata. Biarkan kami mampu mempertahankan iman sekalipun kami menghadapi singa-singa yang ingin menyerang kami. Tuhan, kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu, layakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami boleh menjadi tanah yang subur, yang boleh mana benih-benih ini tumbuh dan menjadi kekuatan dan menjadi rema buat kami. Berbicaralah Tuhan, berbicara segala roh intimidasi, segala roh-roh jahat, segala kuasa-kuasa yang mengganggu pikiran kami, hati kami, mata kami, telinga kami. Kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang keluar, setiap perkataan yang keluar hanya datang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Silakan duduk. Shalom Pak Rudi, terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Terima kasih semuanya. Nama saya Ardianto. Saya dari Rayon 5, dari Gembala di GBI Jaka Sampurna. Dan saya masih seorang pengusaha. Ya. Baik. Firman Tuhan hari ini judulnya Pertahankan Iman. Saya udah kirim ya bahannya ya Pak ya ke sini. Oke. Pertahankan iman sekalipun banyak tantangan. Kita mau lihat Daniel 6. Daniel 6. Kitab Daniel 6. Oke, makasih Pak. Daniel 6 berbicara tentang bagaimana Daniel menghadapi tantangan, yaitu dilempar ke dalam gua singa. Singanya bukan singa ompong, singa beneran galak. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat. Yang pertama saya melihat, ya boleh diklik yang pertama. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Wow. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Ya. Mari kita lihat Daniel 6 di sini ayat yang keempat, ya. Oke. Nah, saya mau ceritakan latar belakangnya. Daniel ini adalah keturunan bangsawan. Dia dibuang ke Babel. Dididik untuk menjadi penasehat raja. Untuk menjadi ahli-ahlinya raja. Nah, yang pertama kita lihat bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa. Yuk kita baca sama-sama yuk ayat ini. 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini enggak online kan ya? Hanya onsite kan? Hah? Ada online juga? Oh oke. Baik. Jadi di sini kita lihat mengapa Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kalau kita buka kembali kitab Daniel 1. Ketika Daniel ditaruh bersama teman-temannya, itu banyak nih yang ditaruh. Daniel berkata kepada yang ngawasi dia, boleh enggak kami ini tidak minum minuman raja, anggur maupun daging. Tapi kami hanya dikasih air putih sama dikasih sayuran. Wah jangan dong nanti saya yang disalahin. Coba bikin percobaan 10 hari aja. Bandingkan kami dengan yang lain. Ternyata Daniel punya kecerdasan, punya kehebatan yang luar biasa. Karena Daniel berketetapan tidak menajiskan diri. Ini yang membuat Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Wah keren ya. Wah kalau gitu udah memiliki roh yang luar biasa, hebat. Ada tantangan nggak? Kita hamba-hamba Tuhan di sini, pengerja-pengerja, hamba-hamba Tuhan, jemaat. Siapa di sini yang tidak punya tantangan? Angkat tangannya. Yang punya tantangan angkat tangannya.
Wah semua ya, jujur ya kita ya. Saya gembala tapi saya nggak full timer sih Pak. Saya masih kerja, masih punya usaha. Tantangannya singanya banyak Pak. Singa hari-hari itu kanan kiri banyak. Nah di sini kita mau berkata firman Tuhan, pertahankan imanmu. Mudah nggak pertahankan iman? Saya kemarin dapat dari istri saya, di mana tuh, di Afrika apa di mana? Di situ, kamu mau sangkal Yesus atau tinggalkan Yesus? Saya hitung dalam detik. Yang satu menyangkal, yang satu tetap. Kita lihat di situ, yang menyingkir sudah menyangkal. Tapi yang mempertahankan, ditembak nggak mempan. Mau disikat, ternyata Tuhan lindungi. Itu zaman sekarang, zaman dulu. Tuhan juga berlaku seperti itu. Jadi Tuhan kita sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi jangan bilang begini, Pak, anak muda zaman sekarang cenderung Tuhan kan juga bicara cuma dulu. Sekarang apa benar begitu? Nah orang tua ini tugasnya berat ya Pak ya, zaman sekarang ya. Legacy ya, mempertahankan supaya pertahankan iman tidak mudah. Mari kita lihat. Daniel ini mau ditaruh di atas segalanya. Jadi di sini, waduh ini kenapa? Kenapa dia yang ditaruh nomor 1? Kenapa nggak saya? Nah ternyata banyak yang iri nih. Cari jalan supaya Daniel tuh jangan jadi nomor 1. Kalau perlu nggak punya jabatan. Wow. Luar biasa tantangannya. Jadi kita melihat bagaimana Daniel menghadapi untuk mempertahankan iman. Ya, kita lihat berikutnya, next. Kita lihat yang berikutnya. Ternyata Daniel, orang kan pengen cari kesalahan dong. Dicari nih kesalahan Daniel. Ada kesalahan nggak? Datang ke kantor, telat nggak? Kan dia kerja. Ternyata nggak pernah telat. Pulang paling malam. Kerja paling tepat. Paling hebat. Jadi dicari kesalahan, nggak ketemu kesalahannya. Kesalahannya nggak ketemu. Ya boleh diklik ayatnya ditunjukkan, bukan kata saya. Kemudian para pejabat dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Satu, dalam hal kan dia ikut memerintah. Ada nggak terima ini nih? Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Susah cari kesalahan kalau orang yang memiliki roh yang kuat. Kayaknya zaman sekarang sulit cari orang seperti ini ya Pak ya. Kesalahannya sedikit pun apa? Satu, dia dalam pemerintahan nggak ada. Dua, tidak alasan. Dia setia. Dia tidak lalai. Dia tidak salah. Luar biasa. Nah, yang lucu di sini dikatakan di dalam ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal apa? Ibadahnya kepada Allahnya. Nah, ini nih dijadikan alasan supaya bisa menjatuhkan Daniel. Jadi datanglah buru-buru. Tuanku Raja, kita coba buat peraturan Tuhan. Tuhan kan paling hebat. Jadi semua orang harus nyembah Tuanku Raja Darius. Ayo, Raja Darius ini tidak sadar bahwa ini untuk menjebak Daniel. Tidak sadar. Jadi yang dia lakukan adalah, oh iya karena dia hebat merasa diangkat-angkat. Raja ini bilang, oh iya benar. Tuanku Raja bikin aturan dalam 30 hari
Semua orang tidak boleh menyembah orang lain atau apapun juga kecuali kepada Tuhanku. Jika ada yang menyembah yang lain, maka dia harus dibuang ke gua singa. Coba dibuat cap meterai, dimeterai, dibuat undang-undang. Keputusan raja. Wah, Daniel ketika dengar keputusan itu dilakukan, bingung atau tidak? Saya mau tanya. Tidak, benar Pak, tidak bingung. Yang dilakukan Daniel apa? Yuk lihat yuk. Kita lihat, next berikutnya. Walaupun ada tantangan untuk menyembah Tuhan, untuk tetap berdoa, Daniel tidak pernah takut. Mari kita lihat firman-Nya. Ya, kita lihat. Kita lihat, boleh kita loncat ayat berikutnya aja. Kita punya waktu 45 menit ya Pak ya. Iya, berapa? 40 menit. Nanti ingatin saya ya kalau udah. Oke. Lihat, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Ia berlutut, berdoa, serta ngapain? Memuji Allahnya. Lalu lanjut Pak, ayat di bawahnya apa Pak? Ditulis, selesaikan Pak. Belum, sebelum ayatnya belum kelar yang di ayat 10. Apa? Seperti yang biasa dilakukan. Jadi dia bukan sekali-sekali doa, sekali-sekali enggak. Ada bolongnya enggak? Enggak ada bolongnya. Tidak on off ya Bu ya Vivi. Tantangan banyak ya Bu ya. Ibu-ibu tantangannya banyak Pak. Ke pasar, anak sekolah ya. Kalau bapak-bapak kan pikirannya Pak, cari uang ya. Kerja ya. Orang suka bilang gini, kamu kerjanya apa aja sih ibu-ibu? Ngapain sih ibu-ibu? Bawel banget sih. Masa sih uang baru dikasih 100.000? Nggak cukup, udah habis. Waduh, ibu-ibu tantangannya berat ya Bu ya. Setengahnya uang pasar ya Bu ya. Uang sekolah ya Bu ya. Suami-suami cuma bilang gini, ini istriku setiap hari nih nggak cukup duit dikasih. Gaji naik nggak cukup juga. Coba ditukar, bapak-bapak jadi ibu-ibu. Stres kita bapak-bapak. Betul nggak? Kalau bapak-bapak mikirnya cuma satu, cari duit. Istri gendong anak, goreng ikan, terima telepon, nyuci baju, coba tuh. Ngereka baju sambil gendong anak ya Bu. Betul, antar anak sekolah. Coba suruh ganti bapak-bapak. Gak kuat. Memang bakat bapak-bapak cari uang. Bakat istri berbeda. Makanya bapak-bapak gak boleh ngomel. Betul ya Pak? Kita suka ngomel. Mana istriku? Aku pulang, kopi belum ada. Betul nggak Pak? Wah yang ketawa nih sering goceh tuh. Waduh. Habis WL, nyanyi semangat bagi sampai rumah. Ibu, suami di sini nggak? Belum nikah? Udah? Suami nggak ikut sini? Ini pulang pelayanan lama-lama kali. Kemana aja kau? Waduh, udah pelayanan pulang happy-happy di rumah diomelin. Betul ya Bu ya? Yang ketawa tuh Bu. Itu tantangan. Jadi kita jangan bicara gua singa
Singa-singa itu banyak. Suami bisa jadi singa buat istri. Betul ya? Ibu-ibu yang setuju angkat tangannya. Nah, hari ini kita mau berubah. Singa-singa itu diubah sama Tuhan. Amin. Jadi ibu-ibu, kalau kau menghadapi tantangan, lakukan seperti yang dilakukan Daniel. Tuhan, duitnya cuma 100.000. Tolong Tuhan, supaya dapat hikmat. Belinya di mana? Apa aja mesti dibeli? Supaya yang perlu saja dibeli. Nggak cukup nih duit nih. Nanti belum akhir bulan, baru seminggu. Pak, gaji udah habis Pak. Kau pakai apa? Emangnya cukup Pak gaji segini? Berantem. Itu singa. Hari ini saya mau bilang, kita nggak berbicara tentang dulu, keadaan sekarang. Saya mau bilang Bapak Ibu, tantangan yang kita hadapi, supaya imanmu tidak kendor, pertahankan iman. Suami-suami lagi datang kantor udah kerja capek-capek. Bos bilang, kau target kenapa nggak tercapai? Pak, saingan banyak. Aku tahu, makanya aku pakai kau. Tapi kenapa target tidak tercapai? Betul ya Pak? Kerja atau full timer? Kerja atau full timer? Hah? Kerja. Tantangan banyak gak di kerja? Banyak. Saingan banyak gak? Banyak. Itu singa-singa. Pak, kerja atau bapak? Bukan ibunya, bapak. Masa nengok ibunya? Bapak kerja atau kerja? Tantangan banyak gak? Saingan banyak gak? Persoalan banyak gak? Itu singa-singa Pak. Lakukan seperti yang dilakukan Daniel. Pagi hari bangun. Berdoa. Baca firman. Menyembah Tuhan. Siang walaupun kanan kiri. Waduh. Doa makan sembunyi-sembunyi. Ada yang lihat gak? Pulang kerja. Di rumah. Mari memuji Tuhan. Karena tantangan yang sedang kau hadapi tidak bisa dilakukan sendiri. Betul? Betul ya Pak? Saya seorang bisnismen. Waduh, persaingannya besar. Orang bisnis tuh, pengusaha itu paling enak jadi karyawan. Diomelin gak apa-apa. Tapi tiap bulan terima gaji. Betul ya? Tapi pengusaha udah mikirin cari duit, mikirin gaji orang, belum tentu bisa bayar gaji sendiri. Wah, itu singa-singa. Hamba Tuhan, tantangannya juga berat. Pandemi, aduh, perpuluhan gak masuk, pusing pula. Sewa, belum sewa, gimana sewa nih? Tidak cukup perpuluhan, pakai dengkul. Kadang-kadang banyak orang yang bilang gini, cari kambing hitam. Pak, jangan cari kambing hitam, cari Tuhan. Amin. Perkatakan firman itu. Dan firman itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Banyak orang bilang, anak-anak nih, apalagi anak muda. Suatu saat saya ngalami singa-singa dalam rumah tangga. Wah, anak saya marah. Di mana Tuhan Mama? Di mana Tuhan? Buktikan kalau Tuhan hidup. Wah, hati saya hancur loh. Kami ada sedikit persoalan waktu itu, ribut. Mama kenapa begini? Papa kenapa begitu? Mana Tuhan kita? Mana Tuhan kita? Mari kita lihat bagaimana sikap dari. Yuk lanjut yuk. Kita lihat. Ya, next. Ya. Ini. Hanya Tuhan yang bisa merubah keadaan yang buruk menjadi luar biasa. Amin.
Tuhan yang bisa merubah. Jangan bilang gini, ini anak kurang ajar, buang saja ini anak. Waduh. Hadapi tantangan. Bukan menghindari tantangan. Ketika engkau menghadapi itu, berdoa sama Tuhan. Apa yang Daniel lakukan? Yuk lihat. Kita lihat. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, Raja Darius ini bilang, aduh dia berusaha. Raja ini sangat sayang sama namanya Daniel. Dia baru sadar bahwa peraturan itu dibuat buat jebak Daniel. Tapi dia tidak bisa, sekalipun raja. Artinya manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Darius itu sayang loh. Sampai dia puasa. Sampai dia tidak makan. Itu raja biasanya ada dayang-dayangnya. Ada penari-penarinya. Suka menghibur. Dia bilang gak usah. Saya lagi sedih. Karena sahabatku Daniel harus masuk ke gua singa. Ketika ada persoalan, jangan cari koneksi. Ketika ada persoalan, jangan cari orang kaya. Ketika ada persoalan, jangan cari mertua. Jangan cari mantu. Jangan cari orang-orang kuat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel adalah dia berdoa. Lihat dampaknya. Ayat 21, baca yuk sama-sama yuk. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa itu. Bukan satu singa, banyak singa. Anda dan saya setiap hari menghadapi singa-singa. Betul? Betul? Ini bukan teori zaman dulu, teori sekarang. Keadaan sekarang, keadaan nyata hari ini. Keadaan nyata. Singa yang hadapi. Ibu-ibu menghadapi singa, bapak-bapak. Menghadapi singa-singa, anak-anak. Kalau engkau anggap itu singa. Tapi ketahuilah singa itu bisa menjadi sahabat Daniel. Amin. Tuhan bisa menghadapi musuh-musuh kita menjadi sahabat kita. Karena apa? Allah yang sanggup merubah itu. Amin. Jangan pernah berkata, itu yang bikin aku susah. Aku tampilin dia. Tapi datang sama Tuhan, Tuhan ubah hati orang ini. Aku berkati dia Tuhan. Aku berkati suamiku yang dicolong oleh kuntilanak. Hai para wanita, para gadis-gadis yang ditinggal pacarnya. Jangan pernah putus asa. Kalau itu ditinggal, berarti Tuhan mau kasih yang lebih baik. Amin. Tuhan bisa mengubah suami yang kehilangan istri, istri yang kehilangan suami, orang tua yang kehilangan anak. Tuhan bisa kirim kembali. Kehilangan pekerjaan, Tuhan bisa kasih pekerjaan yang jauh lebih baik. Karena Tuhan yang sanggup mengubah keadaan. Jangan cari manusia. Jangan cari power. Jangan cari penyalahan diri. Waduh, udah terakhir, dunia sudah gelap. Jangan cari ada orang bunuh diri. Tingkat bunuh diri semakin tinggi. Tapi mari cari Tuhan. Sebab dia yang bisa mengubah keadaan. Bilang kanan kiri, cari Tuhan. Dia yang bisa mengubah keadaan. Cari Tuhan, dia yang bisa mengubah keadaan. Bukan manusia. Bukan orang kuat. Bukan. Tetapi Tuhan yang sanggup mengubah keadaan itu. Nanti saya baru bersaksi. Ini kita selesaikan ini dulu.
supaya teorinya jadi benar. Ini bukan teori, ini firman Tuhan yang ditulis, dan ketika firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita, dia menjadi rema, menjadi sesuatu yang hidup. Kalau hanya menjadi tulisan, ini hanya cerita doang. Betul ya? Tapi ini bukan cerita doang, ini firman yang ketika kau iman, kau percayai, dia bisa mengubah keadaan hidupmu. Amin. Tapi kalau hanya baca terus tinggal, terus gak ngerti apa-apa, itu hanya tulisan, hanya kayak komik. Perjanjian lama kan kita baca kan seperti komik ya Pak, cerita Ayub gitu. Tapi kalau itu hidup dalam hidupmu, ini jadi kekuatan. Ini bisa mengubah keadaan. Saya baca ini, wah Tuhan, keren kali firman Tuhan ini. Judulnya apa ya Tuhan? Pertahankan iman. Tanpa iman tidak terjadi apa-apa. Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur. Itu masih terjadi sekarang. Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Itu masih bisa terjadi sekarang. Bukan dulu. Tuhan bisa mengubah hati manusia yang seperti batu menjadi cair. Amin. Amin. Yes. Masih adakah iman dalam hatimu? Karena kita masih punya Tuhan. Masih punya pengharapan. Sekalipun itu tembok yang kau hadapi. Buktinya, ketika mereka keliling-keliling bangsa Israel 13 kali. Tembok rubuh. Nggak diapa-apain loh. Itu masih terjadi. Jangan bilang itu hanya zaman dulu. Tapi kalau kau jadikan itu pelajaran imanmu. Ketika Nuh membuat itu namanya kapal di atas gunung. Orang bilang itu gila. Masa bikin kapal di atas gunung? Tapi Nuh selamat bersama keluarganya. Karena dia punya iman. Jadi iman itu iman masih tetap berlaku sampai hari ini. Amin. Kalau hari ini imanmu tidak ada lagi. Imanmu kendor. Hatimu sedang merana. Tekanan sakit penyakit membuat hidupmu kehilangan kepercayaan. Hari ini saya mau bilang Tuhan kita sanggup mengubah. Yuk lanjut. Tuhan mau pakai situasi yang buruk menjadi baik melalui hidup kita. Bukan kata orang. Oh itu kata pendeta. Oh itu kata. Tapi Tuhan mau pakai hidup kita. Mengubah situasi ini. Sehingga engkau menjadi saksi Kristus. Akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyat harus menyembah Allahnya Daniel. Yuk lihat, next. Kita lihat ayatnya. Lanjut. Nah ketika Daniel dengar bahwa singa itu dikat malaikat-malaikat. Darius bilang gini, lalu sangat sukacitalah raja. Dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Keren ya. Raja memerintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka. Bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat pada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Yang mendiami seluruh bumi bunyinya, bertambah-tambahlah kira-kira. Lanjut. Kita lihat firman Tuhan yang dahsyat. Lihat. Bersama ini kuperintahkan bahwa seluruh kerajaan yang dikuasai, yang kuasai
orang harus takut dan gentar pada Allah Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa, dari kekuasaannya tidak akan berakhir. Dan dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa. Dan Daniel itu mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Daniel ini berkuasa. Daniel hidup sebagai penasehat selama 5 raja. Luar biasa. Bisa kita lihat umurnya berapa. Umurnya panjang, umurnya sehat. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita banyak mengalami keadaan. Ya. Lihat, saya mau ajak Bapak Ibu lihat satu ayat lagi. Apa yang Daniel jawab. Lihat ayat 22 dan 23. Balik ke ayat sebelumnya. Saya tulis apa enggak di sini? Boleh balik slide-nya? Balik lagi? Ya. Nah ini. Lihat nih Daniel. Dan ketika ia sampai berseru pada Daniel dosanya. Ya, Daniel hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa? Jawaban Daniel luar biasa. Lalu kata dia pada raja, ya raja kekal hidup. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatur sehingga mereka tidak apa-apakan. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapan apa? Di hadapan Allah dan di hadapan raja. Jadi kalau Tuhan turut campur tangan, kita punya hikmat yang dahsyat. Ketika ke dalam kerjaan nih udah mepet, berdoa Tuhan bisa mengubah yang sudah mentok, ada jalan keluar. Saya mau kasih kesaksian sebagai penutup. Bagaimana Tuhan bisa mengubah hidup saya hari ini? Saya boleh berkhotbah di tempat ini. Saya singkat cerita dulu. Saya seorang pemabuk. Saya ngerokok sehari 5 bungkus. Dulu zaman dulu ada ekstasi. Saya kalau nggak makan ekstasi nggak 5 nggak naik. Tiap hari saya mabuk-mabukan. Pulang saya pukulin istri saya. Wow. Hidup saya kacau balau. Ubah hidup saya. Ini saya bisa menjadi saksi Kristus. Bisa ada di sini bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Dan saya mau cerita itu zaman dulu, zaman sekarang. Kami beberapa waktu yang lalu mengalami jatuhnya bisnis dengan luar biasa. Satu, bisnis itu begitu hebat dan dahsyat. Sehingga saya seringkali tidak mengoreksi diri. Seringkali lupa. Berkat itu begitu banyak. Sehingga saya menjadi sombong. Kalau kita lihat nih, ada gedung bagus nih. Kita tinggal bilang, berapa tuh harga? Beli. Beli mobil. Keren nih. Beli. Enggak pernah tanya Tuhan lagi. Saya cuma mau ingati ternyata kalau orang terlalu nyaman juga suka lupa Tuhan. Hati-hati. Saya mau cerita supaya Bapak Ibu jangan ngalamin seperti saya. Saya jujur. Saya bilang waduh. Tiba-tiba bisanya dang. Bukan lagi. Kalau dapat income sebulan 3 miliar banyak gak Pak? Banyak ya. 3 miliar bisa beli macam-macam gak Pak? Bisa. Tapi lupa Tuhan. Jadi kita seringkali dijadikan kebiasaan. Perpuluhan banyak. Gak pernah pikirin. Mobil keren. Punya duit tiap tahun ke luar negeri. Ketika Tuhan tegur kita cuek. Bas hancur.
belum menghadapi situasi. Dipanggil perkara perdata pengadilan pidana. Waduh, stres. Singa-singanya banyak. Saya hampir bunuh diri, jujur. Udah gak tahan. Pengadilan bicara duit, denda bisa ratusan miliar. Jual harta pun tidak cukup. Ketika bisnisnya itu jatuh, tidak punya duit. Harta banyak. Dulu anak saya suka bilang, Papa kan gak pernah pakai mobil itu. Jual apa? Mobil saya BM 740 terbaru. Itu mobil kebanggaan. Coba punya kebanggaan ya Pak ya? Betul gak Pak? Punya kebanggaan ya Pak ya? Kalau naik motor besar, keren, betul ya? Kalau itu disuruh jual, berat gak? Berat. Karena tuh gengsinya di situ. Waduh. Anak saya bilang, Pak jual, marah saya. Tapi Tuhan bilang, keadaan singa membuat saya harus jual satu persatu. Habis. Bagaimana Tuhan? Saya tadinya diam aja, saya gak mau cerita istri. Tapi lama-lama gak tahan, saya bilang sama istri. Bilang sama anak-anak, gaji potong setengah. Itu singa-singa. Ini berapa menit lagi Pak? Berapa menit lagi? Hah? 5 menit? 4 menit, oke. Baik. Akhirnya saya bilang juga dengan saya punya pengejar, doakan kami. Kami gak gengsi lagi, kami terbuka. Terbuka, minta didoakan. Karena udah gak mampu lagi doa sendiri. Singkat cerita. Satu persatu, singa-singa itu dikatup sama Tuhan. Perkara perdatanya, dari 9 perkara, 7 sudah selesai. Tanpa denda. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Perkara pidananya juga sudah selesai. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Lalu anak saya mulai lihat. Ketika dia berkata di mana Tuhan. Satu demi satu dia lihat. Nak, Papa gak mau banyak bicara. Kamu lihat Tuhan itu mengatup singa-singa tersebut. Bisnis yang dulu tidak ada sama sekali. Sekarang bisnis itu datang. Terbuka lebar. Hari ini kami punya sukacita karena kami bisa mempertahankan iman. Membuktikan kepada anak-anak bahwa Tuhan itu hidup bukan hanya dulu. Tuhan itu ada bukan hanya dulu. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya tidak tahu persoalan Anda. Apakah ada singa-singa yang besar, singa kecil atau singa besar, tetap galak. Hari ini, apakah Anda sedang menghadapi singa-singa? Sakit penyakit, masalah rumah tangga, persoalan kerja, sakit penyakit, atau apapun juga. Datang sama Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Tahu ya lagi itu? Aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan. Karena iman tanpa itu, pengharapan itu membuat kita bangkit kembali. Renungkan. Renungkan saat ini. Biarkan WL Singer nyanyi dulu. Amin. Bisa? Saya puterin aja ya lagunya ya. Oke.
Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan Tuhanku Kau besertaku. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya masih punya Yesus kekuatanku. Masih punya Bapak Ibu, saat ini mungkin kau sedang menghadapi singa-singa, tapi kita masih punya Tuhan, masih punya pengharapan. Jangan pernah kecewa. Di pagi hari ini, buka hatimu. Mungkin kau sedang tawar hati, mungkin kau sedang putus asa, mungkin kau sedang menangis, menjerit, menghadapi singa-singa kehidupan, singa-singa di pekerjaan, singa-singa di rumah tangga. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia berbicara kepada saya dan kita semua di sini. Sekalipun dunia ingin mengubah pengharapanmu kepada pengharapan-pengharapan dunia, jangan pernah beralih, karena Dia Allah yang hidup. Angkat kedua tanganmu, serahkan singa-singa itu ke dalam tangan Tuhan. Serahkan persoalan-persoalan ke dalam tangan Tuhan. Sakit penyakitkah? Keadaan ekonomikah? Keadaan rumah tangga yang sedang kacau? Mungkin kau sedang bingung, anak-anakmu mau sekolah tidak punya uang. Mungkin kau sedang bingung tidak bisa bayar kontrakan. Mungkin kau sedang diputus pekerjaan. Mungkin kau sedang kehilangan pacarmu. Tuhan bisa memberi yang terbaik. Sakit penyakit Tuhan bisa sembuhkan. Pintu yang tertutup bisa Tuhan bukakan. Di siang hari ini, jangan pernah mengubah imanmu. Pertahankan imanmu, sekalipun keadaan itu sulit. Hari ini angkat kedua tanganmu, buka hatimu. Izinkan saya sama hamba Tuhan melepaskan berkat, yaitu berkat iman.
Sebab iman bisa memindahkan gunung. Iman bisa mengubah air menjadi anggur. Iman bisa mengubah 5 roti menjadi 2 ikan. Tuhan bisa membukakan sakit penyakit menjadi sembuh. Tuhan bisa membukakan pintu-pintu pekerjaan bagimu. Tuhan bisa membukakan yang selama ini kau sedang mengalami tekanan dari bosmu. Tuhan bisa mengubah bosmu, melihat bahwa hidupmu benar. Jangan ada kesalahan. Datang sama Tuhan. Terima berkat iman. 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 Di dalam nama Yesus, Tuhan meteraikan firman-Nya untuk menjadi kekuatan buatmu. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu telah selesai. Tapi firman ini, Roh Tuhan tidak akan pernah berhenti mengubah hidupmu. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan lewat firman, boleh lambaikan tangannya saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara yang mendengar di tempat ini, bahkan yang di rumah, sangat-sangat diberkati Tuhan. Baik saudara, sebelum saya membacakan pengumuman, kami mau bertanya, apakah pada saat pagi siang hari ini ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri. Boleh tepuk tangan, boleh para pelayan, penjabat, Bapak baju putih, silakan. Kalau Bapak belum punya tempat untuk beribadah yang tetap, dengan hormat gereja membuka pintu untuk Bapak hadir kembali di minggu depan. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan syukur buat hambanya Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahman, bahkan Ibu yang sudah berkenan hadir membagikan berkatnya pagi hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan berkati Pak. Baik, pengumuman kita dengan singkat saja saudara, hari Selasa seperti biasa kita ada doa terobosan online jam 11 siang. Perlu diingatkan saudara semuanya bahwa hari Rabu yang seharusnya kita ada menara doa, kita alihkan saudara menara doa kita di KUL gabungan. Jadi semua gembala KUL mohon diperhatikan, baik yang di Cikarang juga anak-anak muda. KUL gabungan jam 19 atau jam 7 malam bertempat di rumah Bapak Gembala dengan alamat di Klaster Asera One West. Nanti alamat akan di-Sherlock saudara. Nah, jadi untuk hari Rabu kita onsite di rumah Bapak Gembala. Mungkin ada yang bertanya-tanya saudara, ada apa ya, nanti bisa WA langsung sama Bapak Gembala ya. Ada apa, mungkin ada yang lebih spesial saudara. Yang mungkin selama ini sudah lama tidak hadir di KUL, ayo nanti Gembala KUL-nya akan memfasilitasinya ya. Gembala KUL-nya ya, dimaksimalkan kehadiran anggotanya. Baik yang di Cikarang juga anak-anak muda, ayo kita hadir saudara. Baik saudara, ibadah kita minggu depan masih di tempat ini. Saya perlu ingatkan waktu ibadah kita, ibadah pertama jam 9 pagi sampai 10.30. Yang kedua ibadah kita jam 11 sampai 12.30. Diharapkan untuk kita datang lebih awal saudara. Artinya tidak telat, terlebih untuk para pelayan-pelayan Tuhan 1 jam sebelum ibadah kita sudah hadir saudara. Dan yang terakhir saudara, ada pengumuman sangat penting. Bahwasanya Natal kita tanggal 25 Desember, kebetulan hari Minggu saudara. Ya, di tempat ini mohon diingat saudara, Natal BKP Aston Kenari hari Minggu 25 Desember 2022 di tempat ini jam 16 atau jam 4 sore saudara. Boleh nanti diinfokan kepada saudara-saudaranya bahkan tetangganya, boleh diajak ke tempat ini saudara. Adapun anggaran dana yang gereja butuhkan
kurang lebih 15 juta saudara. Dan per hari ini saudara, dana yang sudah terkumpul itu 4 juta saudara. Artinya untuk Natal kita tanggal 25 nanti masih ada kekurangan 11 juta saudara. Saya ajak saudara untuk ambil bagian saudara. Nah, nanti boleh saudara yang mau mentransfer atau memberikan boleh lewat persembahan, bahkan boleh juga langsung kepada Ketua Panitia Natal Bapak Agus Manggultom dan bendahara kita Saudari Yunita Siregar. Itu pengumuman kita pagi siang hari ini. Saatnya kita menabur. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat sampul persembahan, tinggi di atas kepala. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Kau memberkati usaha pekerjaan kami selama 1 bulan, 1 minggu, bahkan sampai detik ini kami boleh membawa korban syukur kami lewat persembahan ini Tuhan. Setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, karena kami melakukan aktivitas usaha pekerjaan kami, Tuhan kuduskan, ampuni Tuhan, agar berkat ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat persembahan ini, gereja-Mu diberkati Tuhan. Bahkan lewat persembahan ini, usaha pekerjaan rumah tangga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengkuduskan persembahan ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap memberi dengan sukacita yang berlimpah. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mempenuhi daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Dia. Kiranya Engkau memberkati aku, diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami, istri, anak-anakmu. Diberkatilah usaha ladang pekerjaanmu, diperluas oleh Tuhan. Daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang, terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan Tuhan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin, amin, amin.